untuk mendinai silence evac dari Super Ken. Apalagi dia membawa Trill, jadi early damage-nya sudah bisa dipastikan ada sedikit. Oke, pembuka hari ini Bigetron versus Kickbomb. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena! Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Kickfam kali ini. Lihat adanya Super Fin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih Orange Buff yang udah di-setup oleh Super Ken. Oke, bahkan Super Ken harus pakai retribution. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di arah top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang menggunakan slotnya itu sendiri. Dan segini rentan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di fight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Fierceness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcard Super Ken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability, jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak source skill juga, masih ada flicker ult. Jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Conclusive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap spell time yang dimiliki, biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Super Ken dengan Hellcard-nya atau bahkan Super Ken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rof yang menurun ke arah belakang. Super Ken! Retribution sangat tepat berikan Nile. First blood didapatkan. 2 poin kehilangan menjadi poin yang sangat malut. Double kill. Super Ken kali ini memaksa dan mundurkan belakang Luke. Udah kena flicker, terperangkap dengan barrier. Masih mau lebih Super Ken. Luke too strong. Tapi dampaknya Luke harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Super Ken lebih fokus dengan Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nile. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam nggak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada dua sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Queen. Yang ready banget dengan flickernya dan Sorizo yang join team fight berempat. Membuka space juga bagi Super Saiyan dengan EXP tambahan 12,5%. Sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Super Ken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nile, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Super Ken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Kalau untuk mengcover kami lihat Super Fan! Membalikkan kebelikan saat dan foto dikuatkan. Baloyski salah diri dari mana rappernya bernating. Bahkan di depan sana karena Super King kali ini tidak bermain. Jadi Super Fin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu Profesor dan Al. Ulurnya ya, Iya. memang benar-benar panas. Dan mungkin kita udah sempat melihat celah yang baru saja terjadi. Baloyski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Super Fin juga. Jadi romer ke romer nggak apa-apa, yang penting damage duelnya ketangkep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Sorry ke depan sana tertarik dengan Apesan. Flicker masuk ke Moreno, tapi tidak ada WhatsApp for defensive. Kali ini dikeluarkan oleh Profesor Bigetron Alpha. Nile gak punya mana, lihat lumpuh jalannya. Walaupun Super Fin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Super Fin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Kickbomb. Retribution masih ditahan, tapi Super Sorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun
mereka untuk melakukan kontes. Mampukah Super Cat kali ini berhasil melakukan retribution-nya? Super Cat! Darknet Pulse! Tidak sia-sia ngeluarin Darknet Pulse-nya. Ternyata bait dari Super Fin berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini. Ya bahkan Nana juga nggak sempat untuk mengeluarkan retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang membuat dari power retributionnya sedikit berbeda. Super Fin, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah Million Fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geekfam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi tapi di tengah. Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Moreno, saya jadi ingat semalam ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang slot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Bagi lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Cat. Super Cat kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nah, di depan sana masih coba di cover oleh seorang Aboy. Resetasi dan bahkan Super Fin! Lihat pasannya berhasil membuat Aboy tumbang. Dibalaskan kembali, landing dari Kadena. Walaupun Super sakit tertakedown. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Super Fin dengan Aboy aja itu gak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadena. Akhirnya, Geekfam setidaknya membuat keputusan apa? Jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan mas. Pelan-pelan, tapi sebenarnya tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena Million Fury-nya kena 4 orang. Kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya tadi romernya emang udah bagus banget Super Fin dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up dan memang kalau misalkan hanya Super Saken sendirian pasti bakal kesulitan banget untuk Bigaran Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Sorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau nggak mau dengan turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 tim fight dari Bigaran Alpha untuk mendapatkan turtle objektif biar dapetin perfect turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat, Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat. Tapi turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigatron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Sorizo-nya memegang di bawah tapi turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada minat Formesta! Kali ini membalikan kembali ke arah di kill apalagi. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Geekfam tahu ini Super Cat masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Cat sadar akan hal itu, dia mundur ke arah belakang. Formesta lagi Aulana. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap turtle yang ketiga. No perfect turtle untuk Super Cat. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geekfam. Perlahan-lahan. Apalagi Aboy yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya satu damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari turtle yang benar-benar terdinai, harusnya Bigaran Alpha bisa mendapatkan perfect turtle tapi tidak jadi. Dan sekarang timnya mungkin akan dipaksa karena Super Fin belum ready dengan ultimate. Oke, kalau coba dipasang dengan di depan sarang Nael. Belakang Rafael masih coba ditahan tapi Ulf fokus ke arah sarang. Oh, sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Cat terkena tim tapi Super Nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nah, ke arah belakang. Watch out double stun. Damage yang terlalu bisa diberikan tapi ternyata Rafael Aboy menutup lari Super Saken. Noblekan dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigatron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geekfam dengan hampir 1000 gold. Yap, dan Bigatron Alpha udah mulai kepani satu persatu. Dimulai dengan adanya Super Fin yang keculik pertama kali. Super Fin-nya mau coba untuk mundur, lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigatron Alpha banyak banget research untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya wild charge, terus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi power juga. Sehingga follow-up damage-nya masih diandalkan dari Super Saken. Yang akhirnya Super Saken-nya juga udah kecicil banget dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi ya, itu ultimate dari Super Fin masih belum ready. Jadi emang benar-benar yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Bigaran Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Super Fin dengan ultimate Million Fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Super Fin cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa diciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saken. Makanya, kalau kita lihat secara team fight besar tadi, damage dari Super Saken itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geekfam. Targeting, mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Bigaran Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Right.
Mereka harus stay baik dengan konsol game itu terjadi. Kadera berada di garis depan. Ngekompok di transfer Super Sorizo. Tapi di sisi sebaliknya Super Sorizo udah setengah darah bahkan. Ulang ke sana Super Sakit. Out of nowhere. Berhasil dimakan dengan Rafe. Penalti zone. Dapat 3. Dan bahkan perpasukan dari Bigetron Nova. Mereka akhirnya dapat Kadera. Mundur dengan 1 poin kill itu udah cukup untung. Goldlane versus Goldlane. Dengan tidak adanya retribution yang keluar. Walaupun dengan segala macam source kill. Para pasukan dari FIFA mereka tidak kendor. Untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya Super Fit dominan volley. Penalti zone sebesar itu. Tempatkan Loke. Kali ini tidak bisa membalaskannya. Ada Super King dalam 1 poin kill. Kasih kompor terjadi. K-pop naik besar ke Baloski. Duet maut yang coba terjadi. Tapi di sini adalah power retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan. Siapa yang memenangkannya? Mencoba di reset, mencoba di KD. Saya udah kehilangan sudah. Take over Lord from Nile! What a play from Geek Fire Indonesia! Yes, dan ini adalah power lance selanjutnya dari Nile. Dari awal tackle-nya masih bisa disekir sama Super King dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu metal infusion untuk masuk, retribution dengan 1 poin. Dan satu Blade Armor jawaban mungkin dari base attack yang begitu banyak. Dan dari Super Saiyan yang belum memiliki Husklaw. Atau bahkan mungkin dari Super Saiyan juga. Yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Tapi ada setup yang benar-benar luar biasa. Dan bait dari Baloski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Big Fox sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft kill udah keluarkan Nile. Dia udah mainin pancernya, dia udah mainin investigation terus. Terakhir dia keluarkan. Dan kalau tadi itu gak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari G-Fam ini bisa dimanfaatkan. Dengan adanya ingin kemarin sudah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloski. Look, penalti zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiyan yang terus-menerus di lock targetnya terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya, 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif blast-nya hanya untuk memberikan damage tambahan agar Aboy bisa melakukan eksekusi. Apalagi buat sekarang, Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang, apalagi dengan Ocean Odi, kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiyan, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek CC-nya dari Dread of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik dengan Vedat, Super Fit di sana. Tapi ternyata Indonesia terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Nova. Just Fin akan tetap membuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan udah sampai 4 kali. Jika kenapa mereka masih melakukan defensif, tapi seperti tadi Parko Buff udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah retribution, berhasil untuk men-secure Parko Buff tersebut dan menjadi 1 benefit lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Rod. Lagi, dia mereka coba untuk poking Super Fin. Dia mau coba bikin Fin pulang. Dia menginvasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka push. Just in case di dari Super Saiyan bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Fin dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau di heal terus menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Fin yang bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Ken yang sudah kita lihat, itu Lord yang sudah terlihat. Magic Center juga mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka gak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Bigetron Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitas. Iya, ini Klausnya bakal split push terus sih dan Super Fin akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu, sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Bigetron Alpha adalah kehadiran dari Super Saiyan agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Fin-nya dipaksa di poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana pasukan dari Kiva mereka tahu kalau Super Fin bisa dimakan. Dan lihat dengan Furi. Tahu tadi dikeluarkan sama Super Fin. Coba di all-in, masih coba ditarik di belakang sana. Sampai Paul diberikan Super Saiyan. Dimakan kembali. Super Saiyan target hit-nya. Bahkan Kadera free. 3 hilang. Ini bencana. Kiva
mencoba untuk mencari satu point kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan escape di arah sana. Nile hanya buying time saja. Super Moreno tertangkap! Pinatisan Red Black Heart from Loke. Mid-nya terbuka bebas. Piket from Nova berada di ujung tanduk. Super Chorizo, dia nggak punya one chance. Dia nggak punya apa-apa lagi dan bahkan wipe out. Ternyata Piket from Nova harus bertekuk lutut dan mengakui harkat dari Super Ken masih memiliki win 0%. Targeting yang selalu dikunci pergerakan.